Kingkong lagi makan terasi. Cakep. Jangan bengong yuk. Simak podcast kami. You're insecure, don't know what for. Hai, apa kabar semua para pendengar? Senang banget nih, di sini saya Desi Rizky Maharani dengan partner Saya Faras Kasabila. Saya Cecilia Dwi Rosalin menyapa kalian di Baper Podcast. Hari ini banyak konten menarik yang akan kita sampaikan mengenai banyak hal terkait suku Baduy nih. Nah, buat kalian yang belum tahu suku Baduy itu apa, Baduy itu satu-satunya suku di Banten yang masih mempertahankan adat istiadat setempat loh. Baduy itu ada Baduy luar, Baduy dalam, dan satu lagi, yaitu Baduy Dangka. Kalian tahu nggak sih Baduy Dangka itu apa? Baduy Dangka itu suku Baduy yang tinggal di luar tanah adat. Baduy memiliki 70 perkampungan dengan jumlah penduduk mencapai 12.000 jiwa. Wah, baik juga ya. Setelah kalian tahu apa itu suku Baduy, yuk kita simak lebih dalam lagi tentang suku Baduy. Pertama-tama kita mau bahas tentang mata pencaharian di sana nih. Nah, mata pencaharian suku Baduy itu adalah bertani loh. Jadi, masyarakat suku Baduy sering banget menyebutnya dengan berhuma, bukan disebut dengan sawah. Tahu nggak sih, istilah sawah pertama kali datang ke Baduy itu sekitar tahun 1750-an. Sawah itu diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff di Bogor, tepatnya di Cileunyi. By the way, kenapa namanya berhuma bukan bersawah? Nah, kenapa namanya berhuma bukan bersawah? Sebenarnya bersawah itu rata-rata jam kerja hanya dari pagi sampai sore. Sedangkan kalau berhuma bekerja sampai 24 jam. Makanya rata-rata masyarakat Baduy ada yang tinggal di ladangnya. Maka dari itu, di suku Baduy tidak ada rumah yang permanen. Karena kebudayaan mereka ialah berhuma. Wah, keren banget ya. Ngomong-ngomong, pengalaman kalian pas di Baduy gimana sih? Seru banget. Iya, seru. Kenapa kita bilang seru? Karena di sana kita dapat pengalaman baru. Gimana nih Desti sama Farah pengalamannya di sana? Pengalaman di sana seru banget sih, walaupun kita capek, tapi seru juga karena bareng sama teman-teman kan. Dan banyak cerita-cerita lucu ya, kayak mereka kepleset gitu-gitu. Farah sendiri gimana nih? Aku paling suka bagian kita hiking. Apalagi hiking bareng teman-teman itu bener-bener pengalaman baru buat aku. Iya, bener banget. Apalagi rata-rata anak sekolah kan habis pandemi kemarin, terus kita belum ngerasain keluar rumah, sekalinya kita eksplor langsung ke suku Baduy situ. Betul-betul. Nah, lanjut deh Desti. Ngomong-ngomong, di sana ada kepala desa nggak sih? Ada dong, masa nggak ada sih? Terus cara pemilihan kepala desanya gimana? Kepala desa di dalam suku Baduy dipilih tidak melalui pemilihan, melainkan dipilih dengan ditunjuk penduduk di sana. Ada yang beda nih, di suku Baduy kepala desa di sana disebut jaro. Masa periode kepala desa tidak ditentukan dengan tahun ataupun bulan, tetapi pemberhentian masa jabatan ketika kepala desa mengajukan pengunduran diri. Nah, biasakan kalau di tempat-tempat kayak gitu tuh suka ada larangan ya. Kalian tahu gak sih soal larangan-larangan gitu? Ih, apa tuh? Tahu. Nah, jadi kalau di suku Baduy itu juga ada larangan yang gak boleh kita lakuin loh. Nah, larangan di sana ada yang tertulis sama tidak tertulis. Salah satu larangan tidak tertulis adalah masyarakat suku Baduy tidak boleh menanam pohon tahunan, serta suku Baduy tidak menerima dana desa. Ada fakta yang buat aku kaget loh. Ternyata wanita di sana tuh menikah pada umur 13 sampai 15 tahun. Dengan syarat wanita itu harus bisa menenun. Wah, kalau mereka di umur segitu udah nikah, terus pendidikan mereka gimana? Sistem pendidikan di sana tuh gak ada sekolah formal kayak kita, tapi mereka dididik sesuai dengan adat istiadat setempat. Wah, kalau begitu, gimana mereka tahu tentang informasi terkait kesehatan? Nah, kalau terkait kesehatan, di sana tuh nggak ada pengobatan modern loh. Mereka masih menggunakan obat tradisional yang sudah turun-temurun. Terus kalau mereka sakit, obatnya dari mana dong? Untuk pengobatan, mereka masih pakai obat tradisional. Ngambil tanaman herbal gitulah dari alam. Tanaman obat yang bisa digunakan untuk obat tradisional apa aja sih? Pertama itu ada tanaman ciplukan atau cicenet. Cara pembuatan obatnya yaitu dengan meminum air rebusan daunnya. Beberapa manfaat dari tanaman ini adalah sebagai obat batuk, sakit perut, membantu menurunkan gula darah, dan menjaga kesehatan mata. Nah, bener banget nih yang disampaikan Farah. Terus yang kedua itu ada tanaman babadotan atau jukut bau. Tanaman ini ditemukan di pinggir sungai. Bagian tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati lemas atau nyeri otot dan juga luka pada bagian tubuh.
Caranya dengan mengoleskan atau menempelkan tumbukan atau remasan jukut bau pada bagian tubuh kita yang sakit. Wah, seru ya. Yang tadi kita nggak tahu jadi tahu nih. Sangat unik dan beragam ya. Baduy ini nggak salah deh kalau jadi ikonik Banten. Kira-kira kalian tertarik gak sih buat ke Baduy kayak kita juga? Kalau kalian tertarik, kalian bisa banget nih datang ke sana. Jadi di sini kita dapat simpulkan keunikan serta kearifan lokal Baduy bukan jadi pembanding sebenarnya. Tapi kita tahu kita sama-sama tinggal di Provinsi Banten, tapi dengan keunikan atau gaya hidup yang berbeda. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami pamit undur diri, karena kalau maju sayanya yang gengsi, dianya yang cuek. Cuci tangan yang bersih. Sekian dan terima kasih.